Halo sobat, pintu teater 2 telah dibuka. Pada video kali ini Mimin mau ngebahas sebuah cerita yang bergenre zombie yang rilis pada tahun 2010 silam. Film ini berjudul The Walking Dead. Series ini menceritakan tentang suatu wabah misterius melanda seisi kota dan seorang polisi bernama Rick yang terbangun dari koma di rumah sakit harus berjibaku dengan ketidakpastian ketika ia mendapati ribuan bahkan jutaan manusia di kota menjadi zombie yang haus akan darah. Bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil polisi yang tengah melintas di jalanan yang sangat sepi. Setelah melakukan perjalanan panjang di tengah kota yang terlihat seperti ditinggalkan, mobil itu pun harus berhenti akibat kehabisan bensin. Ketika itu juga terlihat seorang sheriff bernama Rick mencoba berjalan karena harus mencari bensin. Dan tiba-tiba saja Rick melihat seorang gadis kecil yang tengah berjalan sempoyongan dengan membawa sebuah boneka. Rick yang heran pun mencoba menghampiri dan memanggil anak kecil itu untuk tidak panik. Namun ketika anak itu berbalik, ternyata anak itu adalah sesosok zombie. Melihat hal itu, Rick yang terkejut pun segera menembak zombie tersebut. Lalu, scene berpindah sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, di mana Rick yang bertugas sebagai sheriff kini tengah melakukan sebuah operasi laju kecepatan bersama rekannya bernama Shane. Mereka berdua berbincang santai dan rekan Rick itu menanyakan tentang rumah tangga Rick. Dan Rick menjawab jika ia sedang ada masalah dengan istrinya bernama Lori, namun harus berusaha bertahan demi anaknya yang bernama Carl. Dan saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba ada sebuah panggilan darurat pun meninfokan bahwa telah terjadi sebuah perampokan di sekitaran mereka. Lalu dengan cepat tanpa pikir panjang mereka berdua pun lantas bergegas untuk menghentikan para perampok tersebut. Dan mereka yang telah sampai di sebuah jalan dengan cepat mereka pun menggelar sebuah ranjau paku. Lalu tanpa menunggu lama terlihat rampok itu tengah dikejar oleh polisi lain. Dan saat mobil perampok terkena ranjau paku membuat mobil perampok itu pun terguling-guling. Kemudian para polisi pun segera memeriksa apakah perampok itu baik-baik saja. Ternyata mereka selamat dan langsung menembaki para polisi tersebut. Dan sayangnya karena faktor kelainan, Rick di sini terkena tembakan di area perut, membuat Shane yang melihatnya pun begitu panik dan lantas mencoba menolongnya dengan bantuan polisi lain. Setelah terjadi tragedi tersebut membuat Rick yang mengalami koma telah berada di rumah sakit, di mana terlihat bayang-bayang Shane yang tengah menjenguknya serta membawakan bunga. Di situ Shane mengatakan bahwa ia berharap jika Rick bisa cepat kembali sadar. Rick yang seketika sadar dan mulai menjawab Shane dengan bergumam, nyatanya Rick melihat bunga yang diberikan Shane telah layu. Ternyata pada dasarnya itu adalah bayangan sewaktu Shane menjenguk Rick pertama kali saat ia masuk rumah sakit. Dan itu sudah cukup lama sekali. Di situ Rick sudah merasa mendingan. Dia pun segera keluar ruangan di mana di sini Rick langsung terkejut melihat rumah sakit ini sangat kacau berantakan. Seketika kecemasan Rick semakin menjadi-jadi saat ia melihat mayat yang telah digerogoti yang Rick pikir jika itu adalah ulah hewan buas. Lalu suasana pun semakin mencekam ketika Rick melihat sebuah pintu yang sengaja digembok. Di sana pun muncul beberapa tangan yang membuat Rick semakin panik. Dia pun dengan segera memutuskan untuk keluar dari rumah sakit itu.
Dan setelah di luar, Rick kembali dibuat terkejut ketika ia melihat ribuan mayat yang telah membusuk tertumpuk di pelataran rumah sakit. Rasa penasaran Rick pun semakin menjadi-jadi mengingat ia benar-benar tidak paham akan apa yang sebenarnya terjadi. Rick yang terus berjalan kaki melihat sebuah sepeda. Dan saat dia hendak mengambil sepeda tersebut, nampak ada sesosok mayat yang masih hidup dengan setengah tubuh terpotong, mencoba mendekatinya. Alhasil, Rick yang ketakutan pun dengan segera bergegas pergi menjauh dari mayat tersebut dengan menggunakan sepeda itu. Tak lama kemudian ia pun telah sampai di sebuah rumah di mana Rick ternyata mencoba mendatangi rumahnya terdahulu. Rick pun langsung memanggil istri beserta anaknya, namun panggilannya tidak kunjung dijawab. Ternyata anak dan istrinya sudah tak berada di rumah dengan beberapa baju yang sudah dikemas. Sontak Rick pun merasa bingung bercampur ketakutan. Di situ nampak Rick terus saja menangis dan tak mempercayai bahwa semua yang telah terjadi itu nyata dan bukanlah sebuah mimpi. Setelah itu, Rick dengan segera keluar dari rumah untuk mencari tahu apa yang telah terjadi selama dirinya koma di rumah sakit. Namun saat ia tengah melihat seseorang di ujung jalan, tiba-tiba tanpa sepengetahuannya dari arah belakang Rick, terlihat ada seorang anak laki-laki yang langsung memukulnya, yang mana anak itu bernama Dwayne. Setelah dia pun segera memanggil ayahnya, tak lama kemudian datanglah ayah dari Dwayne bernama Morgan. Dan Morgan langsung menanyakan kepada Rick luka apa yang ada di balik perban yang Rick miliki. Belum sempat untuk menjawab, Rick terlebih dahulu pingsan tidak sadarkan diri. Setelah tersadar dan mulai siuman, Rick pun telah berada di sebuah rumah yang mana Morgan ternyata telah mengganti perban milik Rick. Di situ Morgan pun kembali bertanya terkait luka apa yang berada di balik perban itu. Rick pun mulai menjawab bahwa itu adalah luka tembakan. Morgan yang sempat tidak mempercayai perkataan Rick pun terus saja bertanya apakah Rick tergigit atau dicakar. Namun Rick tak mengerti apa yang telah dikatakan oleh Morgan. Kemudian Morgan pun segera menjelaskan tentang mayat yang berjalan yang mungkin sempat Rick lihat di sepanjang jalan, atau bisa dikatakan sebagai zombie, di mana zombie itu tak segan untuk memakan serta mengambil daging manusia di sekitarnya. Morgan pun kembali memberikan penjelasan jika zombie-zombie itu akan lebih aktif pada malam hari. Namun semua itu akan baik-baik saja jika mereka tetap diam di dalam dan juga tenang. Dan Morgan terus saja mengingatkan Rick agar ia tidak mendekati zombie karena satu gigitan saja dapat membunuhnya, yang mana gigitan tersebut diawali oleh demam hebat. Dan beberapa saat kemudian ia pun akan dibangkitkan kembali menjadi zombie. Dan itu semua adalah hal yang nyata karena Dwayne pernah menyaksikan hal tersebut di depan matanya sendiri. Lalu ketika mereka tengah menikmati makan malam bersama, mereka pun terkejut karena mendengar suara alarm mobil yang terdengar dari luar, membuat para zombie berkerumun di pelataran rumah mereka. Hal itu terjadi akibat tembakan pistol Morgan saat di siang hari, membuat para zombie itu pun berdatangan dan berkumpul di sana. Nampak terlihat zombie wanita tua tampak tak asing bagi Dwayne, yang mana ternyata itu adalah ibu dari Dwayne yang telah menjadi salah satu zombie. Membuat Dwayne yang tidak bisa melupakan dan terus saja mengingat kejadian saat itu. Rick yang berusaha melihat dari celah pintu tampak terlihat ibu dari Dwayne seperti masih memiliki ingatan. Namun saat dia mencoba membuka pintu tersebut tidak bisa dibuka karena telah dikunci rapat-rapat. Keesokan harinya Morgan, Dwayne, dan Rick pun berniat pergi menuju rumah Rick kembali karena Rick masih tidak percaya dan ingin memastikan kembali keadaan sang istri dan anak kemanakah mereka pergi. Lalu setelah mereka sampai di rumah Rick, di sana rumah itu benar-benar sepi. Namun di situ Rick meyakinkan bahwa keluarganya masih hidup karena album foto keluarganya tak ada. Itu kemungkinan sang istri telah membawanya. Morgan pun berasumsi jika benar mereka masih hidup, mungkin mereka telah berada di kota Atlanta, di mana yang mereka tahu jika itu adalah sebuah kamp pengungsian yang telah disediakan oleh militer di kota tersebut.
Mendengar hal itu, Rick pun kembali memiliki harapan dan berniat untuk pergi ke kota Atlanta karena ia ingin memastikan anak dan juga istrinya itu. Namun sebelum pergi, mereka bertiga pun terlebih dahulu pergi menuju kantor polisi untuk mengambil beberapa senjata serta amunisi. Akan tetapi di sana Morgan dan Dwayne tidak ikut karena mereka berdua ingin menyelesaikan masalah yang harus diurus terlebih dahulu. Serta Morgan juga akan melatih anaknya dalam hal menembak. Dengan keputusan Morgan yang tidak bisa diganggu-gugat, saat itu juga Rick pun memberikan walkie-talkie pada Morgan untuk selalu memberitahukan kabar setiap harinya. Mereka pun saling berpisah. Rick yang mulai pergi itu berhenti sejenak dari perjalanannya dan kemudian karena melihat zombie wanita setengah badan, dia pun memutuskan menembak zombie tersebut, bermaksud mengakhiri penderitaan zombie tersebut. Di sisi lain terlihat Morgan dan sang anak yang telah kembali ke rumah. Morgan langsung bergegas menuju lantai atas guna menembaki para zombie untuk membalaskan semua amarahnya. Di sini Morgan sempat menangis ketika melihat foto sang istri hingga saat zombie istrinya datang dan Morgan siap membidik untuk menembak. Tapi hal itu ia urungkan karena Morgan begitu tidak berdaya dan tidak sanggup jika mengakhiri penderitaan istrinya. Kembali pada Rick yang tengah melanjutkan perjalanannya ke Atlanta. Rick langsung menyiarkan sebuah siaran radio yang memberitahukan sinyal kehidupan Atlanta. Dan siapapun yang telah mendengarnya, Rick meminta jika mereka bergabung dengannya. Dan nampak ternyata siaran itu pun terdengar di sebuah perbukitan, di mana di sana terdapat sekelompok orang yang berhasil selamat dari zombie. Di sini, mereka yang mendengar siaran Rick itu ternyata salah satunya adalah rekan kepolisian Rick bernama Shane. Serta di situ juga ada Lori dan juga Carl, yaitu sang istri dan juga sang anak dari Rick yang tengah dicari-cari. Namun akibat sinyal yang kurang baik mengakibatkan siaran itu terputus tanpa ada arahan jelas. Siapakah orang yang ada di balik suara tersebut? Namun yang menariknya di sini, istri dari Lori, kalian tahu nggak ini siapa? Ya, dia adalah Dokter Sarah yang berperan di sini sebagai istrinya Rick, bukan sebagai dokter di film Prison Break. Oke, lanjut. Padahal mereka tadinya ingin memberitahukan jika di Atlanta tidak ada posko pengungsian dan mungkin saja di Atlanta telah dipenuhi oleh para zombie. Saat itu pun Lori berniat akan memperingatkan orang itu dengan menghadangnya di sebuah jalan. Namun di situ Shane langsung melarang dan membujuk agar Lori tetap diam. Saat itu Shane pun langsung mencium Lori di mana terlihat Shane sepertinya menyukai istri dari rekannya tersebut. Di tempat lain terlihat Rick yang tengah berhenti di sebuah rumah untuk meminta bahan bakar karena pikirnya pemilik rumah itu mempunyai persediaan bahan bakar, namun sayang pemilik rumah itu terlihat sudah tewas. Akan tetapi keberuntungan berpihak padanya karena dia menemukan seekor kuda. Lalu Rick pun memutuskan untuk menunggangi kuda itu untuk mengantarkannya menuju ke Atlanta. Selama melakukan perjalanan hebat itu pun tampak jelas kota benar-benar sepi. Seperti ditinggalkan dengan terlihat mobil di jalanan yang terparkir tidak jelas menambah kesan mencekam. Lalu saat Rick telah tiba di kota Atlanta ternyata kota itu sangatlah sepi serta sangat kacau dan jauh dari kata aman dari penjagaan ketat dari para militer. Hingga tiba-tiba saja Rick mendengar suara helikopter dan Rick pun terpacu untuk mencoba mencari suara tersebut. Namun saat itu juga Rick terkejut ketika ia melihat banyak zombie yang berkumpul hingga membuat Rick harus panik berusaha menarik kudanya untuk berusaha kabur. Namun suara kuda yang sangat ketakutan itu pun malah membuat para zombie terus mengejarnya. Di situ Rick sudah tidak bisa menghindari para zombie dan membuatnya terjatuh. Ketika kuda yang ditungganginya disantap oleh para zombie, sedangkan Rick yang panik langsung memutuskan masuk ke dalam bawah tank. Namun saat mereka akan mengakhiri hidupnya, tiba-tiba Rick melihat lubang masuk ke mobil tank dan ia pun segera masuk ke dalam tank tersebut. Rick kemudian segera menutup pintu tank tersebut. Terlihat Rick yang kini seketika panik, tidak berdaya serta pasrah bahkan menyerah itu, tiba-tiba terdengarlah seseorang yang mencoba memanggilnya dari radio yang berada di situ.
Dengan cepat, Rick yang mendengar pun segera menjawab panggilan orang tersebut, di mana orang tersebut berusaha memberitahukan sebuah rencana kepada Rick agar ia bisa keluar dari mobil tank tersebut dan bisa selamat dari para zombie-zombie itu. Karena orang itu bisa melihat situasi dan celah yang berada di luar mobil tank, mendengar hal itu Rick dengan segera mempersiapkan diri untuk melarikan diri sembari diberikan aba-aba oleh orang itu. Dengan cepat, Rick pun bergegas keluar dari tank dengan melompat, di mana Rick berhasil menembak zombie dan mengelabui mereka dengan begitu mudah. Dan berkat arahan dari seorang pria di radio, membuat Rick ini dipertemukan dengan seseorang yang bernama Glenn. Lalu, Glenn membawa Rick menaiki atap gedung dengan menggunakan tangga. Rick pun sempat berterima kasih kepada Glenn atas arahan yang ia berikan. Di situ juga Glenn memberitahu Rick bahwa semua lorong yang berada di kota telah ditutupi oleh sesuatu. Hanya ada beberapa zombie saja yang bisa melewatinya, dan ia pun tidak tahu siapa yang telah membuat barikade tersebut. Setelah itu Glenn pun membawa Rick ke suatu tempat dan Glenn memberitahukan seseorang bahwa dia telah kembali dan membawa tamu. Hingga tiba-tiba keluarlah dua orang yang segera menjemput mereka, yang mana ternyata itu adalah teman-teman dari Glenn. Sesampainya di dalam, Rick langsung ditodong oleh seorang wanita bernama Andrea. Sontak di situ, kelompok lain pun mencoba menenangkan Andrea agar tidak bertindak semaunya. Setelah dia merasa tenang, mereka pun langsung menceritakan pada Rick bahwa mereka datang ke kota itu untuk mencari perbekalan. Namun semua rencana mereka telah gagal ketika Rick melayangkan beberapa tembakan kepada zombie tadi. Suara tembakan Rick nyatanya membuat para zombie berkumpul di tempat itu. Dan benar saja zombie sepenuhnya sudah memenuhi pintu kaca yang berada di depan persembunyian mereka. Di situ terlihat seorang pria bernama T-Dog berusaha menggunakan alat komunikasinya untuk menghubungi kelompoknya. Tapi berhubung tidak terdapat sinyal yang cukup di situ, T-Dog mengusulkan pada mereka untuk menuju atap. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan yang berasal dari atas. Mereka yang segera menghampirinya pun melihat ternyata di sana telah terdapat seorang pria bernama Dixon yang menembaki zombie-zombie yang berada di jalan. Mereka kemudian berusaha melarang Dixon untuk melakukan itu. Namun Dixon yang tidak terima langsung menghajar T-Dog. Terjadilah perkelahian. Rick yang sempat mencoba melerai malah terkena pukulan oleh Dixon. Lalu Dixon melanjutkan menghajar T-Dog habis-habisan di tengah kelompok yang tidak bisa melerai. Dan tiba-tiba dari arah belakang Rick langsung menghantam Dixon dengan senapan hingga tergeletak. Lalu Rick segera memborgol Dixon ke sebuah besi yang berada di sana karena ia sudah sangat tidak terkendali. Rick lalu memberi pengertian pada Dixon, namun Dixon tidak memperdulikan perkataan dari Rick. Dan di saat itu juga Rick menemukan obat terlarang di saku Dixon, yang ternyata hal itulah yang membuat Dixon kehilangan kendali. Setelah itu mereka pun mencoba untuk berkomunikasi dengan kelompok di camp. Namun ternyata sinyal mereka lemah. Mereka mulai memikirkan cara lain agar mereka bisa lolos dari kota tersebut. Dari atas mereka pun melihat jalan yang telah dipenuhi zombie. Dan tiba-tiba di situ Rick memiliki sebuah ide di mana mereka akan keluar melalui saluran air atau gorong-gorong. Kemudian setelah menemukan saluran itu, Glenn serta Morales bertugas untuk turun dan memeriksa keadaan di area saluran. Sedangkan Rick dan Andrea mengawasi zombie yang berusaha memecahkan pintu kaca tersebut. Di sana Andrea sempat meminta maaf kepada Rick karena saat tadi ia telah spontan menodongkan senjata kepadanya. Lalu kembali kepada Glenn dan Morales yang menemukan ternyata saluran air mereka terhalang oleh besi yang sangat kuat. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan zombie yang sedang memakan tikus dan dirasa tidak ada harapan bagi mereka melarikan diri lewat gorong-gorong. Di samping itu, kaca pintu masuk pertama telah diterobos oleh para zombie-zombie, membuat mereka sudah tidak memiliki waktu. Dan sebelum para zombie itu bisa menerobos kaca kedua, mereka pun harus menemukan jalan keluar. Mereka kemudian ke atas atap, dan melalui teropong, Rick melihat sebuah mobil truk yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Namun, untuk pergi tentunya akan sulit karena mereka harus melewati jalan yang telah dipenuhi oleh para zombie terlebih dahulu.
Dan Rick memiliki sebuah ide di mana Rick serta Morales kini seketika mengambil salah satu zombie yang telah dibunuh. Lalu menumbuk zombie tersebut menggunakan sebuah kapak hingga pada akhirnya zombie itu pun hancur berkeping-keping. Setelah itu mereka mengoleskan darah zombie itu pada baju Rick dan Glenn karena merekalah yang akan mengambil mobil truk tersebut. Karena mereka berpikir bahwa para zombie tidak akan memakan Rick serta Glenn karena bau mereka sudah sama seperti zombie. Jika mereka selamat serta berhasil membawa truk itu semua, teman-temannya harus bersiap untuk berangkat. Tak lupa juga Rick memberikan kunci borgol pada T-Dog untuk membebaskan Dixon. Dan mereka berdua segera berangkat walaupun begitu takut melewati hadangan beberapa zombie. Namun tanpa disangka-sangka nyatanya rencana mereka pun berhasil. Karena mereka dengan begitu mudahnya melewati para zombie-zombie itu tanpa adanya serangan. Dan setelah itu yang lainnya pun kembali menuju atas atap untuk mengontrol pergerakan Rick dari kejauhan. Sementara itu T-Dog kembali menghubungi Cam dan akhirnya bisa terhubung. T-Dog memberitahukan bahwa mereka telah terjebak di gedung. Namun sambungan itu pun kembali terputus. Army yang mendengar kabar buruk itu merasa khawatir karena salah satu dari mereka itu adalah kakaknya, yaitu Andrea. Di situ Amy ingin pergi ke sana untuk menyelamatkan sang kakak, namun Shane tak menyetujuinya karena ini semua sangat membahayakan dan mereka tidak bisa melakukannya. Kembali kepada Glenn dan Rick yang berusaha melewati hadangan zombie di mana teman-temannya merasa yakin bahwa mereka berdua bisa sampai di truk tersebut. Tapi tanpa diduga-duga tiba-tiba turunlah hujan. Glenn pun mulai merasa khawatir jika darah zombie yang berada di baju mereka itu akan hilang tersapu air. Hal itu pun ternyata benar-benar terjadi, di mana para zombie yang berada di sekitar mereka pun seketika mulai menyadari kehadiran Glenn, hingga mereka yang kepalang cemas berusaha melawan dan beruntunglah mereka berhasil menggapai gerbang. Setelah itu mereka berdua pun segera menaiki truk itu dan pergi dari sana untuk menjalankan rencana lebih lanjut. Hingga ketika menyadari ternyata di depan gedung sudah banyak sekali zombie. Kemudian Rick pun menyuruh Glenn untuk membawa sebuah mobil yang berada di sana serta memanfaatkan suara alarm untuk membuat kebisingan agar para zombie itu mengejar mobil yang dikendarai oleh Glenn. Hingga ketika Glenn tengah memancing, para zombie itu berusaha mengikutinya, membuat Andrea serta kelompok bergegas bersiap menuju lantai bawah. Namun di situ T-Dog yang akan melepaskan borgol Dixon tiba-tiba ia malah terjatuh, membuat kunci borgol terjatuh ke sebuah lubang, membuat T-Dog tidak bisa berbuat banyak. Dan karena terdesak dia malah meninggalkan Dixon begitu saja. Walau Dixon sebenarnya sudah memohon dan dia pun malah mengunci pintu menuju lantai atap dengan rantai agar Dixon tidak bisa keluar dan zombie tidak masuk ke atap. Singkat ceritanya akhirnya Glenn pun bisa membuat para zombie yang berada di garasi gedung berpindah fokus membuat Rick yang memiliki waktu untuk menjemput seketika. Singkat cerita akhirnya Glenn pun bisa membuat para zombie yang berada di garasi gedung berpindah fokus, membuat Rick yang memiliki waktu untuk menjemput seketika berhasil melakukannya dan membawa kelompok kecuali Dixon yang masih terborgol karena keteledoran dari T-Dog. Scene diawali dengan memperlihatkan Dixon yang masih berada di rooftop gedung dengan kondisi terborgol akibat keteledoran T-Dog. Yang mana dia terlihat frustasi untuk melepaskan borgol tersebut. Membuat tangannya itu lecet dan berdarah yang membuat Dixon semakin panik dan ketakutan karena para zombie sudah berada di atas dan berusaha untuk membuka pintu rooftop tersebut. Dengan itu, Dixon pun seketika merasa jika dirinya sedang dihukum oleh Tuhan karena selama ini ia bersikap tidak baik. Lalu, di tengah kebingungannya Dixon melihat sebuah gergaji dan ia pun berusaha mengambilnya menggunakan ikat pinggang dengan bersusah payah. Kemudian, scene berpindah pada Rick beserta kelompok yang tengah melakukan perjalanan menuju camp di atas bukit.
Di sini Rick terlihat khawatir dan merasa bersalah karena mengetahui jika Dixon tertinggal di gedung tersebut. Melihat kekhawatiran Rick, Morales pun mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa tak ada yang bersedih jika Dixon mati, kecuali adiknya yang bernama Daryl Dixon, karena dia termasuk orang yang begitu jahat. Di sisi lain, terlihat Lori yang tengah memangkas rambut Carl dan tak lama kemudian mereka semua yang berada di tempat itu pun mendengar suara bising yang ternyata suara itu berasal dari mobil yang dikendarai oleh Glenn. Di situ, Dale mencoba melihat dengan teropong untuk memastikan suara apa itu. Dan kemudian Glenn pun telah sampai di sana. Lalu, Dale menyuruh Glenn untuk segera mematikan alarm mobilnya tersebut. Dan beberapa saat setelah itu, mobil yang dikendarai oleh Rick pun telah sampai. Dan terlihat Amy langsung memeluk Andrea. Begitu pula istri serta anak dari Morales pun menyambut kedatangan mereka. Dan Glenn segera memberitahukan pada mereka bahwa ada orang baru yang telah membantu mereka selamat dari kota zombie. Mereka yang penasaran dengan orang baru yang dimaksud, saat itu juga Rick keluar dari mobil membuat Shane begitu tidak percaya melihatnya karena Rick masih hidup. Begitu juga Rick yang begitu terkejut ketika ia bisa melihat anak serta istrinya yang berada di camp tersebut, diiringi dengan pelukan hangat layaknya keluarga yang sudah lama tidak dipertemukan. Namun, nampak raut wajah Shane begitu tidaklah senang melihat kehadiran sahabatnya itu. Singkatnya, di malam harinya mereka semua pun berkumpul, di mana mereka tengah mendengarkan cerita Rick ketika dia koma saat itu. Namun tiba-tiba terlihat seorang laki-laki bernama Ed menambahkan sebuah kayu bakar untuk memperbesar api unggun. Di sana, Shane mencoba memperingati Ed karena itu bisa mengundang para zombie menjadi melihat ke tempat mereka. Tapi Ed malah tidak mendengarkan perkataannya dan Ed malah menentang. Shane yang emosi dengan segera mendekati Ed dan segera memadamkannya. Saat ketegangan kecil mereda, mereka pun segera membicarakan tentang cara memberitahu pada Daryl tentang kakaknya Dixon yang telah tertinggal di rooftop gedung. Di situ, T-Dog yang merasa ini salahnya pun seketika akan menjelaskan pada Daryl karena ia merasa bersalah telah menjatuhkan kunci borgolnya. Namun, keberadaan Daryl belum terlihat karena ia tengah berburu sesuatu di hutan dan T-Dog di sini sedikit menjelaskan sebelumnya. Saat pergi dari gedung itu, dia telah mengunci pintu atap menggunakan rantai yang begitu kuat dan tak akan mungkin zombie mampu melewatinya. Hal itu membuat T-Dog begitu yakin jika sebenarnya Dixon masih hidup serta terborgol di rooftop gedung tersebut. Lalu, setelah mendengar itu, kelompok segera beristirahat ke tenda masing-masing untuk melanjutkan pembicaraannya di keesokan hari. Tepatnya, di dalam tenda terlihat Lori sedang meminta maaf kepada Rick karena Lori telah menganggap bahwa dia telah tewas dan tak akan mungkin kembali ke pelukannya. Di waktu yang sama, di tempat berbeda terlihat Shane terus saja memandangi tenda Rick dan Lori seakan-akan ia tidak rela jika Rick kembali ke pelukan keluarganya. Keesokan paginya, Rick dan Lori yang tengah berbincang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan Carl dari arah hutan. Mendengar hal itu pun, mereka segera berlari menuju suara teriakan itu. Yang mana ternyata di dalam hutan itu terdapat satu zombie yang tengah memakan seekor rusa. Melihat hal itu, mereka pun segera membunuh zombie tersebut tanpa rasa ampun. Lalu mereka pun berpikir bahwa para zombie itu sudah kehabisan makanan di kota. Alhasil membuat mereka mencari makanan di perbukitan. Namun tak lama kemudian datanglah seseorang dari arah hutan yang mana ternyata itu adalah Daryl, adik dari Dixon. Di situ Daryl merasa kesal karena rusa incarannya itu telah dimakan oleh zombie. Akan tetapi Daryl sedikit beruntung karena ia berhasil memburu beberapa banyak tupai yang pastinya akan cukup untuk mereka semua. Hingga ketika mereka kembali ke area camp di sana, Daryl langsung memanggil-manggil sang kakak agar menghampiri karena Daryl berpikir bahwa Dixon pasti pulang bersama dengan yang lainnya. Shane mencoba mengambil alih dan mencoba menjelaskan dengan baik-baik tentang Dixon.
dengan Rick yang turut membantu menjelaskan, di mana Rick pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar perkataan Rick, Daryl yang merasa tidak terima begitu saja sangat marah dan mencoba menghajar Rick. Namun di situ Shane membantu menenangkannya dan Rick pun segera melumpuhkan Daryl. Lalu, Rick kemudian berusaha menenangkannya dan meminta Daryl untuk berbicara baik-baik, membuat Daryl yang sudah mulai merasa tenang seketika mendapatkan pernyataan dari T-Dog bahwa tertinggalnya Dixon adalah salahnya, karena T-Dog telah menjatuhkan kunci borgolnya itu. Namun, di situ juga T-Dog mengatakan pada Daryl bahwa sebelum dirinya pergi, ia terlebih dahulu mengunci pintu yang akan menuju ke atap gedung, yang pastinya akan mengunci Dixon dari para zombie. Dengan itu, Rick yang masih merasa bersalah pun berencana kembali untuk menolong Dixon, dengan ditemani oleh Daryl dan juga turut mengajak Glenn karena Glenn tahu betul lokasi-lokasi inti di kota itu. Begitu juga T-Dog yang menawarkan dirinya untuk ikut bersama mereka. Namun di situ Shane tak menyetujui keputusan dari Rick karena itu bisa membahayakan mereka semua. Selain itu juga, Shane memberitahukan pada Rick bahwa Dixon tak pantas untuk ditolong jika melihat latar kejahatannya. Namun Rick mengatakan bahwa ia tak hanya akan menolong Dixon karena ia juga akan mengambil tas yang mana berisikan senjata serta amunisi yang telah ia jatuhkan di Atlanta dekat dengan tank baja. Lantas, di situ Lori yang mendengarnya pun jelas tidak menyetujui hal tersebut dan ia juga melarang Rick untuk pergi kembali ke kota Atlanta karena itu sangat berbahaya. Akan tetapi karena ini adalah demi kebaikan mereka, mau tak mau Rick berusaha meyakinkan Lori dan juga Carl dengan penjelasan singkat jika Rick harus menyelamatkan orang-orang yang telah menolongnya. Yang mana dia juga hendak membawa walkie-talkie di atas senjata yang tertinggal karena ia hendak memberitahukan Morgan dan Dwayne yang akan ke Atlanta. Yang mana tanpa bantuan Morgan serta Dwayne mungkin saja saat ini Rick sudah mati dan tak akan pernah bisa bertemu dengan Lori serta Carl di camp itu. Sebelum memutuskan untuk pergi, Rick terlebih dahulu meminta Dale untuk meminjamkan alat pemotong besi untuk memotong gembok pintu penghalang di area Dixon nanti. Setelah itu tanpa berlama-lama, mereka yang sudah mempersiapkan diri pun bergegas pergi menuju kota menggunakan truk. Hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai di pinggir kota. Di situ Glenn mengarahkan mereka untuk berjalan kaki menuju gedung agar gerakan mereka tidak diketahui oleh para zombie yang berada di sekitaran Atlanta. Sementara itu terlihat Lori yang tengah mencari Carl, sang anak. Di situ Lori pun menanyakan pada Dale dan Dale mengatakan bahwa Carl telah diajak oleh Shane ke sungai, yang mana memang benar Carl memang bersama dengan Shane, di mana Shane tengah mengajak Carl untuk belajar mengambil katak. Di tempat itu juga terdapat beberapa wanita yang tengah mencuci pakaian, yang mana di situ juga ada Ed yang tengah mengawasi istrinya bernama Carol. Tak lama kemudian, kini Lori pun telah datang mendatangi Shane dan langsung menyuruh anaknya untuk kembali ke camp. Setelah itu terlihat Lori yang sangat marah pada Shane. Di situ juga Lori meminta Shane untuk menjauhi keluarganya karena Shane telah tega membohongi Lori dan juga Carl, di mana Shane mengatakan bahwa Rick meninggal, namun kenyataannya itu Rick masih hidup. Dengan hal itu membuat Shane berada di ambang kegelisahan tanpa adanya kejelasan, karena awalnya Shane mengharapkan Lori sebagai pasangan. Tak jauh dari sana, ketika para wanita tengah mencuci, mereka mulai bertukar cerita. Namun, tiba-tiba Ed yang memantau langsung menghampiri mereka dan menegur bahwa mereka harus fokus dalam bekerja. Namun, para wanita yang merasa jika mereka sudah benar bekerja, seketika beberapa di antaranya memprotes pada Ed dan kejadian itu menimbulkan pertengkaran antara Andrea serta Ed. Berhubung terjadi percekcokan yang cukup serius, pada akhirnya Ed menampar sang istri. Shane yang tidak jauh dari sana dan menyaksikan hal itu pun menghampiri dan berusaha melerai dan langsung menghajar Ed hingga terluka parah. Di mana Shane yang kepalang emosi dengan sengaja meluapkan kekesalannya kepada Lori dengan menghajar Ed hingga tidak berdaya. Berganti pada Rick serta kelompok yang mulai merangkak masuk ke kota Atlanta. Hingga ketika Rick, Glenn, T-Dog, dan Daryl yang berhasil masuk ke dalam gedung itu, lantas dengan segera mereka pun berhati-hati menuju ke area rooftop.
Setelah berada di area pintu, Tidok pun segera memotong gembok tersebut. Setelah berada di rooftop yang dimaksud, mereka yang mengecek nyatanya keberadaan Dixon sudah menghilang, yang mana hanya ada potongan tangan milik Dixon serta gergaji besi, di mana Dixon berhasil melarikan diri dengan memotong tangannya sendiri, membuat Daryl yang seketika marah serta sedih melihat kenekatan dari sang kakak. Scene beralih di mana terlihat Andrea serta Amy yang tengah berada di sungai dengan menaiki sebuah perahu kecil, di mana mereka berdua tengah memancing. Mereka berdua pun membicarakan tentang mendiang sang ayah yang mana ayahnya dahulu telah mengajarkan Andrea serta Amy cara memancing. Namun di situ ayahnya sangatlah berbeda dalam mengajari mereka berdua memancing. Di mana saat ayahnya tengah mengajari Andrea, sang ayah menganjurkan untuk menggunakan umpan basah. Sementara saat ayahnya itu mengajarkan Amy selalu menggunakan umpan kering dan selalu lepaskan ikan hasil pancingannya itu. Semua hal itu dilakukan oleh sang ayah berdasarkan faktor karena dia tahu bahwa kepribadian kedua anaknya itu sangatlah berbeda. Di sisi lain, terlihat Dale yang tengah mengawasi sekitaran kawasan mereka. Di saat itu juga Dale melihat seorang pria bernama Jim tengah menggali tanah di mana Jim terus saja melakukan di tengah terik tanpa berhenti. Mengetahui keganjilan itu, Dale pun menemuinya dan mulai bertanya-tanya apa yang ia lakukan. Namun Jim tak memperdulikan perkataan dari Dale, di mana ia terus saja menggali tanah tersebut tanpa adanya jeda atau jawaban. Di sisi lain terlihat Daryl yang sangat marah karena tak terima bahwa ia melihat potongan tangan kakaknya itu. Daryl pun langsung menurunkan senjatanya pada Tidok. Melihat hal itu, Rick pun segera berbalik menodongkan pistolnya pada Daryl dan berusaha menenangkan Daryl jika mereka akan mencari Dixon bersama-sama. Setelah dirasa tenang dan pikirannya mulai terbuka kembali. Di situ Daryl seketika mulai melihat jejak darah, lalu mereka pun mengikuti jejak darah itu untuk mengetahui kemanakah Dixon pergi. Mereka yang kini diarahkan ke suatu tempat sesuai jejak Dixon. Tidok, Glenn, serta Daryl yang bertemu dengan zombie pun membuat Daryl langsung melumpuhkan zombie itu dengan panahnya. Dan setelah itu mereka pun menemukan 2 zombie yang telah mati di sana. Mereka merasa yakin bahwa zombie itu telah dilumpuhkan oleh Dixon, mengingat di sana ada sebuah kunci Inggris yang tergeletak. Lalu di sini Daryl mengatakan bahwa kakaknya itu adalah orang yang sangat kuat. Jika Dixon manusia biasa, mungkin ia akan pingsan karena kehilangan banyak darah. Kemudian kembali ke area camp di mana Andrea serta Amy telah kembali dari danau dengan membawa ikan hasil pancingan yang cukup memuaskan. Melihat hal itu, mereka yang berada di camp pun merasa senang. Namun, tak lama kemudian Dale muncul dan berkata jika ada yang tak beres dengan Jim. Mengetahui keanehan itu, para kelompok yang penasaran pun seketika menemui Jim yang masih saja sibuk untuk menggali tanpa ada alasan yang jelas. Mereka pun mencoba bertanya apa yang ia lakukan, namun di situ Jim tak menghentikan penggaliannya. Karena menurut Jim tindakannya itu tak akan menyakiti orang-orang yang berada di sana. Sesekali Jim berbincang tentang apa yang ia lakukan berdasarkan mimpi semalam, namun ia tak tahu mengapa ia terus menggali. Hingga pada akhirnya Jim yang merasa kesal akibat kelompok yang terlalu bertanya-tanya kepadanya langsung melayangkan sekopnya kepada Shed. Namun Shen berhasil menghindar, lalu Shen pun langsung melumpuhkan Jim dan tanpa pikir panjang langsung memborgolnya. Kemudian, Shin pun berganti kepada Rick dan kelompok. Terlihat Daryl mencoba terus saja memanggil sang kakak dan berharap ia bisa mendengarnya. Namun lagi-lagi di situ Rick langsung memperingatinya untuk tak berteriak karena hal itu bisa saja memancing para zombie di area sana. Hingga pada akhirnya mereka yang tengah berada di sebuah ruangan, nampak di ruangan itu terdapat api yang masih menyala. Serta di ruangan itu juga ada ikat pinggang serta kulit yang telah terbakar yang mana mungkin Dixon telah membakar tangannya untuk menghentikan pendarahan yang ia alami. Dan kemudian di sana pun mereka menemukan kaca jendela yang telah pecah dan Daryl pun memutuskan akan mencari kakaknya itu sendirian. Rick yang mendengar hal itu pun mengatakan bahwa ia akan membantu Daryl untuk mencari kakaknya Dixon karena Rick pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Daryl. Namun sebelum mencarinya, alangkah baiknya mereka harus membawa tas senjata milik Rick terlebih dahulu agar bisa berjaga-jaga.
Setelah dirasa setuju untuk mengambil senjata di area pelataran tank baja, terlihat Rick serta yang lainnya tengah menyusun sebuah rencana untuk mengambil tas senjata. Di situ Glenn pun memberikan sebuah usulan di mana Glenn akan mengambil senjata tersebut sendirian. Karena jika mereka berempat ke sana rasanya akan begitu sulit dan pastinya akan banyak mengundang para zombie berdatangan. Namun jika Glenn sendirian maka Glenn bisa bergerak dengan cepat dan Glenn seorang yang begitu paham lokasi Atlanta karena ia sebelumnya bekerja sebagai pengantar pizza. Glenn yang mulai merencanakan jika mereka harus berada di pos masing-masing sesuai arahan hingga pada akhirnya mereka pun segera memulai rencana itu. Dan Glenn pun segera menyusup masuk melalui jalan di tengah zombie dan berhasil menemukan tas senjata tersebut. Dan saat Daryl tengah menunggu, tiba-tiba seseorang datang yang mana orang itu panik dan terus saja berteriak. Namun saat ia akan kembali, para zombie pun mulai menyadari keberadaan Glenn. Mendengar hal itu, Rick dan T-Dog pun segera menuju tempat Daryl di mana Daryl tengah berusaha melumpuhkan orang itu. Namun tiba-tiba datanglah dua orang lainnya menghajar Daryl dan seketika saat Glenn yang telah sampai di gang pun merasa kaget. Di mana kedua orang pria itu tengah mencari tas yang Glenn bawa. Namun karena kelompok tadi terpojok akibat panahan Daryl membuat kedua orang itu pergi dengan menyandra Glenn. Hingga Rick dan T-Dog yang baru saja sampai langsung memisahkan Daryl yang tengah menghajar pria yang berteriak tadi. Di situ Daryl mengatakan bahwa teman dari pria itu telah membawa Glenn, sembari mereka membawa orang itu kembali ke area laboratorium untuk berdiskusi. Kembali di tempat camp terlihat Jim yang telah terikat di sebuah pohon itu nampaknya telah tenang. Lalu di situ Shane pun segera memberikannya minum. Yang mana Jim mengungkapkan kembali alasan Jim melakukan hal itu. Beberapa kali ia berkata karena Jim telah bermimpi yang sangat aneh semalam. Namun Jim tak ingat lebih jelas tentang mimpinya itu. Yang pasti di mimpinya ada Rick yang mana ia tahu jika Rick itu begitu baik. Jim juga mengatakan bahwa Rick adalah pria yang begitu kuat. Meski Jim tidak terlalu mengenalnya, namun dia bisa melihat hal itu dari dalam diri Rick. Setelah semua orang pergi untuk memasak hasil tangkapan ikan Andrea, di situ Jim mengatakan pada Lori bahwa Lori harus terus menjaga anaknya, karena ia merasakan ada sesuatu yang sedang mengincarnya. Sementara itu di dalam laboratorium, Rick serta yang lainnya tengah menginterogasi pria kelompok tadi yang tertinggal. Meski pada awalnya sang pria tidak mau berbicara apa-apa, namun karena Daryl terus saja berusaha mengancamnya, membuat pria itu pun ketakutan. Hingga pada akhirnya mereka pun membuat kesepakatan di mana pria itu akan dilepaskan jika memberitahu kemana Glenn dibawa oleh kelompoknya. Singkatnya pria itu pun langsung membawa mereka untuk menemui pemimpinnya yang bernama Guillermo. Lalu setelah berada di markas Guillermo di situ Rick serta Guillermo pun bernegosiasi untuk menukar Sandra. Namun di situ Guillermo menginginkan senjata Rick yang ditukar dengan Glenn. Yang mana Glenn tengah diancam hendak dijatuhkan dari ketinggian. Namun, karena belum terjadi kesepakatan yang baik, membuat Guillermo serta anak buahnya pun kembali ke markas. Sementara, Rick dan juga kelompok kembali ke laboratorium membawa Miguel untuk perencanaan lebih lanjut. Di tengah perundingan, Daryl sedikit tidak menyetujui akan keputusan dari Rick dengan menyerahkan senjata yang Rick punya untuk bertukar dengan Glenn. Karena menurut Daryl, sekarang ini senjata lebih berguna daripada manusia. Namun di situ Rick tak akan menyerahkan senjata begitu saja, karena ia punya rencana lain untuk menyelamatkan Glenn. Karena ia berhutang budi pada Glenn saat dia terjebak di dalam tank saat itu. Hingga pada akhirnya T-Dog dan Daryl yang tidak bisa berbuat banyak, mereka pun menuruti rencana Rick dan langsung membawa Miguel kembali ke markas untuk rencana lebih lanjut. Namun setelah berada di markas, Guillermo mengatakan bahwa sepertinya senjata yang ia inginkan tidak lengkap dan dia tak mau menyerahkan Glenn karena kesepakatan tidaklah adil. Membuat situasi pun kini semakin mencekam dan mereka pun saling menodongkan senjata. Hingga di tengah situasi tiba-tiba muncul seorang wanita paruh baya yang memberitahukan pada mereka bahwa ada seseorang yang tengah sesak nafas. Dan wanita paruh baya itu pun melihat Rick menggunakan seragam polisi. Lalu di situ sang nenek mohon agar Rick tidak menahan cucunya. Rick pun menjawab bahwa dia tidak akan menahan sang cucu karena ia ingin mencari temannya salah satu orang Asia.
Mendengar hal itu, sang nenek pun dengan segera menunjukkan keberadaan Glenn kepada Rick, membuat situasi tegang menjadi terkendali yang mana Rick serta yang lainnya dibawa masuk ke dalam rumah, yang mana di rumah itu banyak wanita paruh baya. Merasa aneh, Rick pun bertanya pada Guillermo, sebenarnya mereka itu siapa? Yang mana ternyata Guillermo serta anak buahnya itu telah merawat orang yang telah lanjut usia. Mendengar kesaksiannya itu membuat Rick yang tadinya murka menjadi iba. Rick memberikan beberapa senjata untuk diberikan kepada Guillermo. Berhubung masih memiliki tujuan lain, Rick serta yang lainnya pun segera pergi dari sana untuk kembali ke tempat truk yang telah ditinggalkan mereka. Namun setelah sampai di tempat yang dimaksud, ternyata mobil itu sudah tidak ada. Rick pun menduga bahwa kemungkinan truk itu telah dibawa oleh Dixon. Maka jika benar mereka pun merasa khawatir bahwa dia akan kembali kepada camp dengan rasa dendam. Membuat Rick serta yang lainnya pun mencoba berlari untuk menuju ke camp dengan cepat. Sementara itu ketika prosesi perencanaan makan malam telah siap, di situ Sean langsung mengajak Jim untuk makan malam bersama. Sedangkan terlihat Ed yang masih terbaring di tenda akibat mendapatkan beberapa pukulan Seth, membuat Ed masih kesal dengan semua orang. Hingga ketika mereka semua tengah berkumpul menyantap hidangan yang begitu lezat, Amy izin pergi buang air kecil. Sedangkan Ed di dalam tenda tengah tertidur, tiba-tiba dia melihat bayangan yang mana ia pikir bahwa itu adalah istri serta anaknya. Namun saat dibuka yang mana ternyata itu adalah zombie. Dan zombie itu pun langsung menyerang Ed tanpa ampun. Bersamaan dengan itu juga Amy yang akan kembali kepada kelompok seketika terlebih dahulu digigit oleh zombie. Hingga teriakan Amy yang begitu keras pun membuat kelompok begitu kaget. Yang mana kehangatan makan malam mereka berganti dengan makan malam mencekam. Dan itu terdengar oleh Rick dan kelompok yang tengah berlari. Mereka pun dengan terburu-buru menuju ke area camp di mana keadaan camp saat itu sudah terlihat kacau balau. Dan pada akhirnya Rick dan kelompok yang telah sampai langsung membantu menembaki para zombie-zombie tersebut tanpa ada yang tersisa. Rick pun segera mencari Lori serta Carl, namun beberapa kelompok harus gugur dan berduka. Salah satunya adalah Andrea yang menangis atas kematian adiknya yaitu Amy. Ketika itu Jim mengatakan bahwa alasan mengapa ia membuat lubang di tengah panas terik karena Jim mulai mengetahui tentang mimpinya yang memiliki arti bahwa akan adanya pembantaian besar dan butuh akan pemakaman. Scene diawali dengan memperlihatkan Rick yang tengah berusaha menghubungi Morgan dengan walkie-talkie setelah kejadian mengerikan pembantaian oleh zombie pada malam hari. Walau tidak kunjung mendapatkan jawaban, Rick terus saja memberitahu Morgan bahwa dirinya selamat dan kini sudah bertemu dengan istri dan anaknya yang ternyata masih hidup. Dia juga memberitahu jika Morgan dilarang masuk ke kota Atlanta karena kota itu telah dikuasai oleh ribuan zombie. Dengan itu, Rick yang terus berharap mencoba memberitahukan posisinya sekarang dengan titik koordinat arah barat laut di atas tambang batu besar. Rick terus berharap Morgan mendengarkannya serta turut bisa bergabung bersama-sama. Sementara itu, di area camp terlihat Andrea yang begitu terpuruk atas kematian adiknya Amy. Nampak Lori terus berusaha menguatkannya, sedangkan yang lainnya tengah sibuk membersihkan para mayat zombie dengan membakarnya. Setelah itu, Rick dan kelompok pun mulai merasa khawatir akan keberadaan mayat Amy yang tidak bisa mereka amankan, karena Andrea terus mendekapnya. Mengingat mayat Amy ini sebelumnya digigit oleh zombie akan menjadi bom waktu bagi mereka. Karena mayat tersebut bisa tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi zombie. Kemudian pada saat sedang membersihkan para zombie serta para korban, terlihat Jim yang mencoba membantu Jackie tiba-tiba dibuat cemas ketika Jackie melihat darah segar dari dalam perut Jim. Di situ Jackie yang panik pun lantas melaporkan pada kelompok, alhasil kelompok yang merasa khawatir dan juga penasaran pun seketika mendesak Jim untuk mengaku.
yang pada akhirnya akibat desakan tersebut Jim mengaku bahwa ia telah tergigit oleh zombie di area perut. Namun Jim terus saja mengatakan bahwa ia tidak akan berubah dan ia akan baik-baik saja. Meski mencoba ditenangkan oleh Jim, akan tetapi kelompok yang tidak ingin ambil resiko mulai berpikir sepihak jika mereka harus segera menghabisi Jim karena akan sangat berbahaya. Namun Rich di sini langsung menahan dan mulai berasumsi mungkin saja Jim bisa disembuhkan karena Rich pernah mendengar bahwa CDC tengah membuat vaksin bagi virus zombie ini, yang mana markas CDC ada di pangkalan militer Fort Benning, 161 km arah berlawanan, dan Rick akan berusaha membawa Jim ke area sana. Akan tetapi mereka tak ada yang menyetujui pendapat dari Rick karena itu sangat berbahaya. Maka untuk sementara waktu Jim terlebih dahulu dibawa ke tempat yang aman. Setelah itu terlihat Dale yang mendekati Andrea. Dale pun bercerita tentang perasaannya saat ditinggal mati oleh istri serta anaknya. Namun ketika Dale bertemu Andrea serta Amy, Dale berkata jika mereka adalah orang yang pertama yang ia sayangi seperti anak sendiri. Lalu terlihat Andrea kini mengeluarkan sebuah kalung dan memakaikan kepada Amy yang mana tadinya akan diberikan kepada Amy karena hari itu adalah ulang tahun sang adik, yang juga menjadikan sebuah hari terakhir Andrea bisa bertemu dengan adiknya. Di sisi lain, Daryl yang tengah menghancurkan beberapa otak mayat korban, salah satunya adalah Ed, namun tiba-tiba Carol datang dan meminta pada Daryl agar dirinya saja yang melakukannya dengan penuh kesedihan. Sementara itu Andrea yang masih mendekap Amy, tiba-tiba saja Amy mulai bangkit menjadi zombie. Melihat hal itu, Rich serta Shane hendak mencoba membantu. Tapi di situ Andrea dengan cepat bertindak langsung menembak Amy, meski tangis sudah tidak tertahankan lagi. Setelah itu terlihat Shane dan Rick yang tengah berdebat saat menggali tanah. Shane mulai menyalahkan Rick karena telah membawa beberapa orang untuk pergi dari camp saat kemarin. Hal itulah yang membuat berjatuhannya banyak korban. Akan tetapi di situ Rick jelas mendebatnya dan membela diri karena jika saja Rick tidak mengambil senjatanya itu mungkin mereka yang akan menjadi korban selanjutnya. Di lain tempat, di dalam mobil terlihat Jim yang dikarantina mulai menunjukkan sedikit perubahan. Nampak Jim sedikit demi sedikit telah membayangkan jika dirinya telah menjadi zombie. Lalu ketika para kelompok selesai menguburkan para korban, Rick menghampiri Lori dan dia pun mulai berbicara pada Lori tentang rencananya untuk membawa Jim ke CDC. Namun ternyata rencana Rick ditolak begitu saja oleh Lori karena Lori takut kehilangan suaminya. Setelah itu mereka berdua pun menuju tempat Jim untuk memeriksa keadaannya. Di sana pun terdapat Carol yang tengah menemani Jim dan menerangkan jika Jim kini mulai menunjukkan gejala demam. Di situ Rick pun mulai menenangkan dan menyemangati Jim dengan memberitahu rencana untuk mencari cara agar Jim bisa sembuh. Kemudian setelah itu terlihat di area luar mobil Shane sedang membujuk Lori untuk mencegah Rick pergi ke CDC karena itu cukup bahaya. Lalu ketika Rick datang dan melihat perilaku mereka yang terlihat gugup itu, langsung di situ Lori menutupinya dengan mengatakan bahwa dia menyuruh Shane untuk mengikuti naluri dari Rick saja. Lalu Shane pun mengajak Rick untuk berpatroli dengan memeriksa daerah tempat camp tersebut. Di sana pun diisi dengan beberapa perdebatan mereka yang mulai kembali membicarakan tentang ego Rick yang ingin pergi ke CDC, yang pasti akan membawa mereka dalam bahaya. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara yang mencurigakan. Lantas Rick dan Shane pun segera berpencar, tetapi Shane bukan mencari sumber suara itu. Namun Shane malah membidikan senjatanya pada Rick seolah-olah ia ingin menghabisinya sekarang juga. Akan tetapi Shane seketika mengurungkan niatnya ketika terdapat Dale yang tengah melihat semua yang telah dilakukan oleh Shane. Jelas Dale begitu tidak menyangka karena Shane hendak melakukan hal tersebut. Namun Shane hanya diam saja seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian saat mereka kembali ke area camp, di sana Shane pun memberitahu semuanya bahwa ia telah mempercayai apa yang dikatakan Rick tentang CDC. Entah apa yang membuat Shane berubah pikiran untuk ikut bersamanya.
Akan tetapi, menurut penuturan Shen, selagi mereka bersama, mereka pun akan kuat dan juga aman, dan Shen mengajak mereka semua. Maka dari itu mereka yang setuju mulai merencanakan kepergian. Di keesokan harinya terlihat Rick yang kembali mencoba menghubungi Morgan dan mengatakan bahwa mereka akan pergi meninggalkan tempat itu. Rick juga seketika meninggalkan catatan dan sebuah peta untuk Morgan yang akan ditempel di mobil. Jika Morgan sampai di tempat itu, maka Morgan bisa mengikuti jejak Rick ke CDC melalui tanda yang diberikan. Lalu ketika Shen mulai memberitahukan kepada kelompok tentang rencana yang akan mereka tuju dengan beberapa mobil, di sana mereka pun harus merelakan keluarga Morales. Karena mereka memilih tidak akan ikut bersama mereka dengan alasan ia akan pergi menemui keluarganya. Dengan itu Rick segera memberikan senjata serta peluru untuk Morales agar bisa berjaga-jaga. Dan mereka pun mulai melakukan salam perpisahan dan kemudian segera berangkat menuju tempat tujuannya masing-masing. Di tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu mobil mereka mogok. Di sana juga Shen melihat pom bensin. Mereka kemudian membagi tugas di mana Shen serta kelompok lain menuju ke pom bensin. Sedangkan Ri menemui Jim yang mana di situ Jim mengatakan bahwa ia sudah mulai menyerah dan Jim pun ingin Rick serta kelompok segera meninggalkannya. Setelah itu Rick pun segera memberitahukan pada kelompok yang lain akan keinginan dari Jim hingga setelah mendapatkan info tersebut mereka pun pada akhirnya bersepakat bahwa Jim akan ditinggalkan di tempat itu karena ini adalah keinginan dari Jim dan juga kebaikan untuk mereka semua. Lalu, tanpa pikir panjang, mereka pun segera membawa Jim ke bawah pohon. Di situ pun Rick yang mencoba memberikan pistolnya pada Jim, namun Jim menolak karena menurut Jim, Rick lebih membutuhkan pistol itu dibandingkan dirinya. Mereka pun berpisah dengan cukup mengharukan dan melanjutkan perjalanan. Kemudian beralih kepada sebuah transmisi yang telah dilakukan oleh seorang dokter CDC bernama Dr. Jenner, di mana sang dokter tengah melakukan rekaman pada hari 194 sejak virus zombie menyerang seluruh kota, dan hari ke-63 sejak wabah zombie mendunia. Dr. Jenner memberitahu bahwa tak ada kemajuan klinis dalam penelitian. Hal itu membuatnya mulai merasakan putus asa di mana kala itu saat Dr. Jenner sedang melakukan sebuah penelitian menggunakan sampel TS19, tiba-tiba Dr. Jenner tak sengaja menumpahkan cairan kimia, mengakibatkan kontaminasi virus di ruangan tersebut. Dengan cepat, Dr. Jenner yang panik segera keluar dari ruangan untuk menghindari kontaminasi. Namun tak lama kemudian ruangan itu pun meledak dan melenyapkan wabah dalam sekejap sekaligus menghilangkan jejak vaksin yang sudah lama ia teliti dan dia buat. Setelah kejadian itu Dr. Jenner selalu membuat siaran transmisi untuk mengabarkan waktu ke waktu bahwa sampelnya itu telah lenyap. Dan sang dokter mulai berputus asa atas kejadian hal tersebut, hingga terlihat akan bunuh diri. Kemudian kembali pada Rick dan kelompok yang mana mereka telah sampai di depan gedung CDC dengan visual kekacauan yang nampak beberapa banyak mayat yang tergeletak. Merasa takut dan khawatir mereka pun dengan segera menuju ke depan gedung CDC. Di mana di dalam gedung Dr. Jenner pun sempat melihat keberadaan kelompok Rick di kamera pengawas. Rick pun berusaha membukakan pintu-pintu gedung yang telah terkunci rapat. Namun dikala proses pembukaan pintu yang cukup menyulitkan, tiba-tiba beberapa mayat yang tergeletak satu persatu bangkit menjadi zombie. Daryl pun mencoba melumpuhkan zombie-zombie tersebut. Lalu semua orang pun mulai panik dan merasa marah pada Rick. Tapi Rick masih yakin bahwa gedung itu masih ada orang karena gedung itu terkunci rapat. Rick masih tidak ingin pergi meski para zombie bisa saja menghabisi nyawa mereka. Di tengah kepanikan kelompok akibat zombie yang berdatangan, Shane mencoba mengarahkan mereka untuk pergi. Namun tiba-tiba saja Rick melihat kamera pengawas itu bergerak membuat Rick semakin yakin jika ada orang di balik kamera tersebut. Rick pun terus berteriak memohon di depan kamera agar mereka diizinkan untuk masuk. Dan ketika Lori menarik untuk pergi dari sana, tiba-tiba pintu itu pun terbuka. Lalu scene berganti pada sebuah kilas balik masa lalu saat Rick tengah koma di rumah sakit. Tanpa sengaja Shane melihat orang-orang yang tengah ditembak secara brutal oleh militer tanpa ada alasan yang jelas.
Shen yang panik itu pun dengan segera membawa ranjang itu ke kamar Rick. Namun saat Shen akan membawa Rick, tiba-tiba saja alat bantu medis Rick mati akibat pemadam listrik. Alhasil Shen segera memeriksa detak jantung Rick yang sialnya dia tidak mendengar jantung yang berdetak. Membuat Shen pada akhirnya pergi meninggalkan Rick, karena Shen berpikir bahwa Rick telah tewas. Lalu saat Shen keluar dari ruangan itu, dia melihat ada beberapa zombie di sana. Dia segera meletakkan rancang dorong di depan kamar Rick agar zombie itu tidak bisa memasukinya. Lalu setelah kilas balik masa lalu berakhir, Shen memperlihatkan Rick serta kelompok yang mulai masuk ke dalam gedung CDC. Tak lama kemudian Dr. Jenner datang dan sang dokter berkata sebelum dirinya mengizinkan mereka masuk ke dalam gedung ini lebih dalam, Dr. Jenner meminta mereka harus melakukan tes darah terlebih dahulu. Mereka pun menyetujuinya dan dengan cepat sang dokter pun membawa mereka ke laboratorium, di mana satu persatu dari mereka mulai melakukan pengambilan sampel darah. Lalu ketika proses tersebut dilakukan, terlihat Andrea yang nampak begitu lemas dan dokter bertanya, kenapa? Mereka pun mengatakan bahwa sudah beberapa hari mereka belum makan dan mereka benar-benar lemas. Hingga pada akhirnya Dr. Jenner pun mengajak mereka untuk makan dan nampak Rick serta kelompok sangat menikmati hidangan yang disajikan dan tak lupa mereka pun berterima kasih kepada Dr. Jenner atas kebaikan yang telah ia berikan. Namun, tiba-tiba di sana Shen sedikit bertanya kemana para dokter yang lain. Membuat Dr. Jenner pun mulai bercerita tentang apa yang sudah terjadi. Di mana, menurut penuturan Dr. Jenner, ketika awal keadaan memburuk, sebagian dari mereka pun beberapa di antaranya memutuskan pergi dari CDC. Saat para militer diserbu oleh para zombie, lalu sebagian orang-orang yang tidak kuat dengan keadaan itu memilih untuk mengakhiri semuanya dengan bunuh diri. Dari semua dokter, hanya menyisakan Dr. Jenner yang masih tetap hidup karena sebelumnya ia bertahan di dalam gedung tidak seperti yang lainnya. Kemudian setelah perut mereka terisi dan perbincangan singkat pun selesai, Dr. Jenner pun membawa mereka semua ke tempat beristirahat mereka. Dan Dr. Jenner sebelumnya berpesan pada mereka untuk tak terlalu boros menggunakan listrik. Mereka pun menikmati fasilitas di sana yang mana sudah lama tidak merasakan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan itu. Salah satunya yaitu mandi dengan air panas. Berbeda dengan kelompok lain yang tengah bersenang-senang. Di sini terlihat Dale sedang membantu Andrea karena mengalami mual akibat rasa putus asa saat mendengar cerita dari Dr. Jenner tadi. Itu membuat Dale terus saja berusaha menenangkan Andrea layaknya ayah kepada sang anak. Di samping itu, selesai membersihkan diri, terlihat Rick yang menemui Dr. Jenner di ruangan kerja. Di situ pun Rick mengucapkan rasa terima kasih yang amat dalam kepada dokter karena telah mengizinkan mereka singgah di sana. Lalu Rick pun mulai menceritakan tentang kondisi yang ada di luar, bahwa keadaan di luar sangatlah buruk dan kematian ada di depan mereka, mengingat di luar banyak sekali zombie yang siap sewaktu-waktu menghadang. Dr. Jenner pun menyemangati dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu, scene beralih pada Lori yang terlihat tengah memilih beberapa buku, namun tanpa sepengetahuannya tiba-tiba Shen masuk ke ruangan itu membuat Lori terkejut. Di sana, Shen masih mempertanyakan dan tak terima atas perlakuan Lori kepadanya atas apa yang sudah ia korbankan untuk mereka. Dan Shen menjelaskan bahwa ia benar-benar melihat Rick tewas saat itu. Selain itu, Shen merasa sejak Lori kembali bertemu dengan Rick, Lori pun menjauhi dirinya. Lalu, Lori pun menjawab jika ia melakukan hal itu karena Lori merasa dibohongi oleh Shen. Karena ialah yang mengatakan jika Rick telah meninggal. Di situ Lori yang hendak keluar dari ruangan langsung dihadang oleh Shen. Shen yang tengah mabuk itu mencoba mencium Lori sembari mengatakan dirinya mencintai Lori. Namun Lori langsung mencakar serta mendorongnya hingga akhirnya Shen pun pergi. Akibat perlakuan Shen itu, Lori merasa terpukul dan menyesali perlakuannya dengan Shen selama tidak ada suaminya. Keesokan harinya terlihat kelompok sedang sibuk menikmati santapan pagi. Saat Shen bergabung di sana, T-Dog melihat bekas cakaran tapi Shen berbohong bahwa cakaran itu didapatkan saat Shen tengah tertidur. Lalu tak lama kemudian Dr. Jenner pun bergabung dan mereka pun segera mengatakan bahwa mereka datang ke tempat ini untuk mencari vaksin.
Kemudian Dr. Jenner pun mengajak mereka ke laboratorium untuk menyaksikan sampel TS-19. Di sana, Dr. Jenner mulai menjelaskan apa yang terdapat di layar semuanya mengenai otak manusia di dalam otak. Di mana di dalam otak manusia terdapat ratusan sinyal yang membawa sebuah pesan rekaman yang mana ingatan mereka selama hidup terpancar akibat sinyal yang terdapat di otak mereka. Jadi ketika mereka tergigit oleh zombie, yang akan terjadi adalah sel-sel di otak mereka akan mati dan meredup sehingga tidak lagi hidup, sehingga virus itu mengambil cara kerja otak dengan menjadikan otak sebagai inang yang membuat para manusia yang mati seketika bergerak akibat motorik saraf telah dikendalikan oleh virus itu. Mengetahui hal tersebut, mereka pun bertanya pada sang dokter apa masih ada orang yang mengetahui tentang virus zombie itu. Namun menurut penuturan sang dokter, kemungkinan memang ada beberapa orang yang sepertinya tahu. Namun mengingat semuanya ini sudah terlambat, yang kemungkinan sudah tak ada orang yang melakukan penelitian tentang virus itu. Pemberitahuan tersebut pun seketika membuat kelompok yang mendengar mulai merasakan titik putus asa yang begitu mendalam. Lalu setelah itu Dell melihat sebuah timer yang mana semakin lama timer itu berkurang. Dell pun langsung menanyakan pada Dr. Jenner apa yang akan terjadi jika timer itu menunjukkan angka 0. Singkatnya, jika itu adalah pengatur sistem otomatis bahan bakar ruangan, maka saat tenaganya itu habis, di mana dekontaminasi fasilitas akan terjadi. Hal itu pun membuat mereka yang penasaran pun berusaha untuk mengecek ruangan generator. Sesampainya di sana, mereka pun langsung memeriksa persediaan bahan bakar dan ternyata semua itu telah kosong. Lalu tiba-tiba seluruh sistem ruangan generator pun mulai mati seketika. Kemudian saat Dr. Jenner tengah berjalan dan para kelompok yang mulai bingung terus mengikutinya, mereka pun kini diarahkan ke ruangan Dr. Jenner dan si dokter memberitahu mereka bahwa sebentar lagi mereka akan kehabisan bahan bakar. Rick yang benar-benar bingung karena sang dokter tidak terbuka mencoba mengarahkan kelompok untuk segera mengambil barang-barang karena mereka akan pergi dari tempat itu. Namun belum sempat mereka untuk pergi, tiba-tiba alarm pun berbunyi dan terdengarlah sistem yang memberikan peringatan 30 menit menuju kontaminasi. Kelompok merasa panik dan setelah pintu keluar tertutup membuat semua orang semakin panik. Lalu terlihat Dr. Jenner sedang melakukan sebuah transmisi kembali. Nampak Daryl yang melihatnya pun merasa marah yang mana dia hampir saja menghajar Dr. Jenner. Lalu Rick meminta Dr. Jenner untuk membukakan pintu agar mereka bisa keluar dari sana. Namun Dr. Jenner tak mau melakukannya karena semuanya itu telah di luar kendali. Mengingat semua ini dikendalikan oleh komputer. Mereka pun mulai menanyakan apa yang akan terjadi ketika kontaminasi diluncurkan, di mana sang dokter mulai membuka semuanya, bahwa jika di gedung ini telah dipasang oleh sebuah sistem, yaitu sistem yang mencegah adanya organisme keluar dari gedung, di mana itu adalah produk udara, tenaga panas bertekanan tinggi yang akan menghancurkan tempat ini. Sontak mendengar hal itu pun mereka benar-benar merasa cemas dan ketakutan. Di situ Daryl, Rick, dan Shane pun mencoba membuka pintu. Namun di situ Dr. Jenner mengatakan bahwa mereka harus pasrah dengan keadaan karena keadaan di luar pun lebih berbahaya, serta kematian yang menyiksa mereka. Di tengah kelompok yang berusaha membuka pintu, seketika mereka mulai menyerah ketika mengetahui jika pintu itu telah dirancang untuk menahan roket. Lalu di situ Shane merasa kesal dengan kelakuan Dr. Jenner yang mana sepertinya Dr. Jenner sengaja menahan mereka untuk tak pergi dari tempat tersebut. Shane lalu menodongkan senjatanya itu pada Dr. Jenner karena terlanjur kesal, tapi Rick mencoba menenangkannya dan Rick berhasil mengambil alih senapan Shane. Kemudian mencoba bernegosiasi dengan Dr. Jenner, yang mana menurut Rick Dr. Jenner itu telah membohongi mereka, seakan-akan ia menjebak mereka untuk ikut serta mengakhiri kehidupan di sana. Dr. Jenner pun mengatakan sampel TS-19 adalah istri sang dokter yang mana seharusnya yang ada di sana adalah dirinya, karena seseorang yang tahu akan tempat itu adalah sang istri, maka ia yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa mengikhlaskan saja. Namun, Rick berpendapat jika kehidupan mereka masih punya pilihan dan kesempatan.
Lori lantas meminta Dr. Jenner untuk membiarkan mereka berusaha selama mereka bisa karena mereka tidak akan menyerah. Dan pada akhirnya Dr. Jenner yang berubah pikiran pun langsung membukakan pintu pertama. Dan mereka segera berlari dari tempat itu sebelum waktunya habis. Dan sebelum Rick keluar dari sana terlihat Dr. Jenner membisikkan sesuatu pada Rick. Lalu nampak Jackie serta Andrea tidak ingin ikut dengan mereka. Dale yang melihat Andrea tak ikut mulai membujuk Andrea. Apabila Andrea tak keluar maka ia pun tak akan ikut keluar. Dengan waktu terbatas dan maut ada di depan mata mereka, Rick dan kelompok yang terpacu untuk keluar dari tempat itu harus dibuat bingung kembali karena pintu keluar mereka terkunci. Bahkan beberapa kaca penghalang sulit dipecahkan karena begitu tebal. Pada saat yang tepat Carol memberikan sebuah granat pada Rick, yang mana Carol sebelumnya menemukan granat di baju Rick ketika dia mencuci bajunya itu. Alhasil Rick pun langsung meledakkan granat tersebut dan membuat kaca itu pun akhirnya pecah. Lalu mereka semua bergegas keluar karena berpacu dengan waktu untuk menghampiri mobil. Kemudian saat mereka telah berada di dalam mobil masing-masing dan hendak pergi, tiba-tiba Dale dan Andrea pun keluar. Rick melihat jam tangannya memeriksa waktu dan Lori menyuruh Andrea dan Dale untuk segera berlindung. Sementara itu di dalam gedung, Dr. Jenner serta Jackie saling tersenyum dan kemudian terjadilah ledakan yang amat besar di markas IDC yang membuat gedung hancur lebur tersapu menjadi tanah. Beruntung keberadaan Andrea dan Dale yang berhasil selamat karena terlebih dahulu berlindung dan dengan segera mereka berdua masuk ke dalam mobil. Lalu mereka semua segera pergi dari tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanan yang mungkin lebih mencengangkan. Dan season 1 pun selesai. Gimana nih? Seru nggak series The Walking Dead ini? Jika seru kita akan lanjut, tolong komen di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan lanjut mungkin di pintu teater 2 ya teman-teman. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.